Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Rutia Makmur, NIM 210901502055 dari Prodi Akuntansi S1 kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi saya, yaitu tentang teori produksi. Produksi adalah transformasi atau pengubahan faktor produksi menjadi barang produksi, atau suatu proses di mana masukan atau input diubah menjadi luaran atau output. Nah, di sini teori produksi itu adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan sejumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Nah, produksi marginal atau MP, yaitu tambahan dari total produksi yang dapat diperoleh karena unit faktor produksi mengalami pertambahan. Nah, yang kedua, produk rata-rata atau AP, yaitu jumlah rata-rata produk yang diperoleh selama proses produksi, dan jumlah rata-rata tersebut didapatkan dengan cara membagi total produksi dengan tenaga kerja. Nah, yang ketiga ada elastisitas produksi, yaitu ukuran perubahan yang proporsional outputnya disebabkan oleh perubahan pada inputnya. Nah, di sini ada step 1 dan step 3. Kedua ini adalah daerah yang belum menguntungkan dan produksinya belum optimum, sehingga kedua daerah ini dikatakan tidak rasional. Nah, terdapat isoquant, kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor yang menghasilkan jumlah produksi yang sama. Isocos, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Sedangkan isoclean adalah kurva yang menghubungkan titik-titik di mana pada titik-titik tersebut besarnya tingkat batas penggantian secara teknis adalah sama. Expansion path atau titik-titik keseimbangan produsen ini dihubungkan, maka diperoleh suatu garis yang disebut jalur ekspansi. Yang terakhir MRTS atau biasa disebut marginal rate of technical substitution, suatu kondisi di mana perusahaan dapat mengganti satu unit tenaga kerja dengan sejumlah unit input lainnya untuk mendapatkan tingkat output yang sama. Nah, di sini terdapat faktor-faktor produksi, yaitu ada tanah, tenaga kerja manusia, ada modal, ada keahlian keusahawanan atau entrepreneurship. Nah, kalau tanah itu atau biasa disebut sumber daya alam atau natural resources. Ada sumber daya manusia, ada modal atau kapital. Nah, dalam teori produksi ini kita dapat menemukan dua hal, yaitu yang pertama produksi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu sebagian faktor jumlahnya tetap dan yang lainnya berubah, misalnya modal tetap dan tenaga kerjanya berubah. Nah, yang kedua produksi jangka panjang, yaitu semua faktor produksi dapat berubah dan ditambah sesuai kebutuhan. Ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Di sini ada produksi total. Produksi total yang akan bertambah, tetapi dengan tambahan produksi ini semakin kecil dan sampai jumlah tertentu produksi akan mencapai maksimum dan kemudian menurun. Hal itu terjadi karena adanya hukum tambahan dari hasil yang semakin berkurang, yaitu disebut law of diminishing returns. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.